ini yang sudah terstruktur sekian tahun diberikan materi kewirausahaan. Nah, ini satu hal yang sangat positif, tidak hanya bicara nilai. Di KWU, kami tim dosen menginginkan bicaranya bukan mencari nilai saja dia dalam nanti UTS maupun UAS. UTS itu contohnya nilai akan diambil dari tugas-tugas. Tugas-tugasnya sederhana, tugas-tugasnya KWU itu inginnya saya dari bisnisnya. Jadi kalau ingin mengikuti mata kuliah KWU, kewirausahaan, itu kalau mahasiswa tidak terlibat langsung dalam bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa maupun nanti bikin kelompok antar saudara, maka saudara akan kurang memahami tentang kewirausahaan itu sendiri. Artinya teoritikalnya saja nanti. Jadi ini yang saya berharap bahwa KWU adalah nanti membentuk tim bisnis. Tim bisnis dengan teman-teman saudara. Nah, tim bisnis ini bukan bicaranya memenuhi selama saudara kuliah di UCIC, khususnya mata kuliah KWU. Tidak, kalau bisnisnya itu bisa jalan sampai saudara lulus dan bisa terus di-maintain bisnisnya, itu alangkah lebih bagus. Seperti itu. Nah, itu yang disebut tujuan KWU itu adalah, tujuan kuliah KWU adalah membentuk mahasiswa untuk berani terjun dalam bisnis, masuk di dalam bisnis sebagai pebisnis, baik perorangan maupun kelompok. Hanya kita orientasi kelompok terlebih dahulu supaya saudara mengerti resikonya itu akhirnya berbagi dengan kelompoknya. Nah, itu yang tujuan dari KWU. Nah, wirausaha 4.0, saya akan bicara mengenai motivasi mengenai sukses dulu. Sukses itu adalah perpaduan antara ability, itu slide-nya bisa ditampilin nggak, Pak? Bisa, sebentar, Pak. Saya nggak pakai laptop karena internetnya problem. Oh iya. Jadi materi ada di laptop. Iya. Ya, jadi sukses adalah perpaduan antara kemampuan. Kemampuan itu adalah apa? Ya, kemampuan saudara, hard skill-nya ada nggak? Nah, masing-masing orang itu hard skill-nya, kemampuan talentanya beda-beda. Ada yang jago coding, tetapi orang yang jago coding, programmer, itu belum tentu bisa mengemas bagaimana untuk bisa menjual sesuatu menjadi bisnis. Sehingga perlu rekan kerja. Nah, ada teman yang jago di networking, di pertemanan, di mengenai misalnya, oh ini saya bisa mengenalkan, bisa memasarkan. Nah, itu bergabunglah menjadi satu. Jadi kemampuan, sukses adalah kemampuan. Next slide. Sukses adalah kemampuan, perpaduan antara kemampuan, upaya atau daya juang, dan kreativitas, sikap dan kreativitas. Jadi itu perkalian. Ya, jadi ability itu kemampuan. Kemampuan ini penting. Nah, kemampuan ini setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Nah, sebab itu diperlukan kelompok supaya kemampuannya itu antara satu teman dengan yang lain, antara satu mahasiswa dengan yang lainnya, itu berpadu menjadi satu kekuatan untuk bisa membangun sebuah bisnis. Itu adalah ability. Tapi ability saja tidak cukup jika tanpa daya juang, tanpa usaha atau upaya. Dan tidak cukup dua komponen, perlu adanya attitude. Attitude itu sikap. Sikapnya bagaimana? Ketegasannya bagaimana? Nah, ini nanti ada yang disebut karakter entrepreneur. Itu apa sih? Salah satunya ada di sikap dan kreativitas. Kreativitas ini 4.0. Ya, zaman dulu kreativitas nggak terlalu penting. Yang penting adalah kemampuan, daya upaya, dan sikap
keberanian, ketegasan, itu contoh sikap. Kreativitas tidak perlu dimasukkan. Tetapi untuk zaman sekarang, kekinian, kreativitas itu sangat diperlukan. Next, Pak. Ini perkalian. Coba kalau kita lihat satu samplingnya, ya. Suksesnya bagaimana sih? Result of life. Kalau ability-nya 9, hebat. Kalau kita kasih indeks masing-masing variabel itu adalah dari 0 sampai 9. Rendah 0, tertinggi 9. Paham ya? Kalau misalnya ada seorang siapa yang ikut di online ini, ability-nya tuh hebat, kemampuan hard skill-nya, bikin coding atau bikin desain, atau accounting-nya jago, 9. Saya taruh 9. Upayanya hebat, rajin, 9. Sikapnya bagus, 9. Tapi kreativitasnya 0, nggak memunculkan menjadi bisnis, maka 0. Demikian pula yang lain. Kalau salah satu variabel ini ada komponen 0, artinya tidak mencukupi menjadi suatu parameter untuk menjadi bisnis, maka tidak tercapai. Jadi harusnya tidak boleh ada satu variabel ya di dalam membangun wirausaha itu yang nilainya 0. Artinya kalau nggak ada kreativitas, orang yang jago kreativitas, ya cari teman yang bisa kreativitas. Gitu. Kalau misalnya yang sikapnya yang bagus bagaimana? Nah, itu yang perlu dicari. Next, Pak. Sebelumnya, Pak, lewat. Nah, sebelumnya ini, terus ini. Yang slide kelima, Pak. Delapan alasan kenapa milenial harus jadi wirausaha. Slide kelima, Pak. Previous. Udah ya? Ya, 8 alasan kenapa milenial harus jadi wirausaha. Saudara mahasiswa-mahasiswi CIC, ya, kalau soal nanti profesi saudara bekerja, itu adalah urusan nanti pada saat saudara lulus memakai ijazah untuk melamar pekerjaan. Tetapi menjadi wirausaha itu tidak harus menunggu sampai munculnya ijazah. Kalau saat sekarang saudara sudah mulai punya ide, lebih menseriuskan lagi, mencarilah ide, kemudian berkelompoklah membangun sebuah bisnis, mulai soal salah, soal nanti istilahnya kepala terbentur pada waktu prosesnya tidak masalah. Itulah yang disebut proses learning menjadi seorang pebisnis. Ya, jadi apa 8 alasannya? Ya, saudara nanti itu dibaca semuanya, ya. Ini secara teori, ya. Terus lanjut, Pak. Pilihan berkarir, kalau orang bekerja sebagai karyawan, itu ya boleh bekerja, nanti kalau saudara milih seperti itu. Ya, tapi sekali waktu kalau saudara ingin berwirausaha, jangan terlambat. Justru pada saat mahasiswa di mata kuliah KWU dari KWU 1 ini, saya ingin dari awal saudara mulai memikirkan ada ide apa. Nah, kemudian mulai mencari teman siapa yang bisa untuk dijadikan kelompok tim bisnisnya. Nanti ada tahapan tim pemasaran, tim bisnis. Tim pemasaran adalah nanti terjun langsung, praktek langsung bagaimana memasarkan produk. Contohnya yang nanti ada anak-anak berkebutuhan khusus di bawah Yayasan Harapanku. Mereka itu ada anak-anak Down syndrome, autism, mereka bikin souvenir. Mereka bikin souvenir, mereka sering buat expo di keraton, mereka jualan ke sana. Nah, nanti kita mahasiswa-mahasiswi CIC latihan bagaimana membuat konsep pemasaran supaya produk ini bisa lebih laku. Ada social planner di situ, ada pengertian social planner, entrepreneur yang mempunyai kandungan konten sifat sosialnya karena dibuat oleh anak-anak berkebutuhan khusus. It's very interesting, itu sangat menarik. Nah, bagaimana belajar membuat tim pemasaran. Kemudian ada lagi yang lain boleh diajukan.
itu produk apa yang mau dipasarkan. Silakan. Nah, nanti berbasis itu nanti profesional. Kita coba bikin skema. Kalau jualan sekian, laku sekian, bagaimana? Apakah ada struktur fee-nya, struktur komisinya. Nah, biar semuanya berjalan baik. Jadi pilihan berkarir yang di slide yang saya sampaikan, itu kalau karyawan jelas. Intrapreneur, karyawan mempunyai jiwa kewirausahaan. Ini dua kaki nih. Ya, jadi nggak mau melepas sebagai karyawan, tetapi dia juga bisa jalanin. Zaman sekarang mungkin saja, tetapi tidak boleh dalam satu line bisnis di perusahaannya. Nah, itu melanggar kode etik. Ya, jadi kalau saudara misalnya bekerja di tempat kursus matematika, ya, kemudian saudara bekerja sebagai karyawan, sebagai guru, tutor, tapi diam-diam saudara mengajar les matematik. Nah, ini nggak baik. Itu kode etiknya kurang tepat. Contoh seperti itu. Kemudian entrepreneur yang tadi saya bilang, ya benar-benar tidak perlu nunggu ijazah, tidak perlu menunggu Anda selesai S1 atau D3, saudara bisa start anytime, bahkan lebih bagus sekarang pada waktu KWU, saudara bisa start, belajar KWU itu akan sangat baik. Kemudian socialpreneur yang saya cerita, tadi ada berkaitan dengan kegiatan sosialnya. Itu sangat bagus sekali, ecopreneur. Ya, itu kalau misalnya saudara punya ide bagaimana supaya sampah-sampah ini bisa diolah supaya menjadi pupuk. Nah, itu yang disebut ecopreneur. Wira swasta, wira usaha yang berkaitan dengan produksinya ikut berkontribusi tentang green, lingkungan. Seperti itu. Teknopreneur berkaitan dengan IT. Dan sekarang ini kaitannya semua teknopreneur. Contoh yang socialpreneur. Produk souvenir anak-anak berkebutuhan khusus, ya dipasarkannya kalau bisa dengan teknopreneur. Apa? Di sosmed, bikin bisa nggak tentang apps-nya. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi itu yang disebut mengenai wirausaha zaman now. Ya, itulah sebagai pengantar hari ini yang saya ingin mengenai entrepreneurship. Kemudian yang kedua, secara cepat, bagaimana karakteristik dari entrepreneurship? Slide-nya bisa, Pak? Oke, saya lanjut. Karakteristik entrepreneurship adalah nomor satu itu ketegasan. Keberhasilan sebagai pengusaha itu adalah kemampuan melihat masalah atau situasi. Keberhasilan pengusaha itu bukan melihat uang. Awalnya melihat suatu masalah dan situasi dan mampu mengatasinya. Itu mengenai sifat karakteristik dari seorang pengusaha. Dan seorang pengusaha itu adalah mampu mencerna semua informasi, data yang masuk, yang pada saat saya terima, itu diolah, dicerna menjadi sebuah proses bisnis. Ujungnya adalah sebuah proses bisnis. Bukan yang ini, Pak. Ini nanti tugas aja. Ya, biar saya ceritakan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketegasan itu adalah karakteristik dari pengusaha yang mampu membuat keputusan percaya diri untuk maju. Seorang pengusaha kalau minder, kalau nggak percaya diri, ya bagaimana dia bisa membangun usahanya? Jadi saudara nih sebagai mahasiswa, ya dulu saya mulai juga dari SMP. SMP kelas 1 saya sudah mulai jualan kopi, bubuk kopi, karena susah ekonominya, bayar uang sekolah sulit, nggak bisa. Jadi saya harus terpaksa jualan keliling se-Cirebon, itu sepedanya dipinjemin temen, jualan kopi keliling, ya itu saya harus mengambil keputusan, ya sudah saya jalanin, ketegasan saya putuskan. Saya menerima informasi, informasi apa yang disebut tadi mencerna semua informasi. Adalah saya menerima informasi dari teman, dia punya kopi, bisa dijual, dan saya datang, saya bersedia menyediakan diri untuk
menjadi salesnya, menjualnya. Nah, itu adalah saya mencerna informasi yang saya terima pada waktu itu. Dan saya membuat keputusan untuk percaya diri, saya mampu menjual. Tapi boleh ya, saya jual, saya bayarnya pada saat saya laku. Lakunya berapa? Ya saya laku 5 hari ini, saya bayar 5. Jadi itu yang disebut ketegasan. Seorang pengusaha harus punya ketegasan. Contoh yang lain, ketegasan itu tidak boleh ada keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan adalah salah satu penyebab terbesar kegagalan bisnis. Ya, apa sih keraguan-raguan? Contohnya, kalau saya lihat misalnya parameternya. Kalau kita makan siang atau kita sama teman-teman, kalau milih menunya lama, itu berarti ada gejala ketegasannya kurang. Itu mesti dilatih, mesti cepat dalam bisnis. Karakter kedua, keyakinan. Kalau kita tidak yakin, itu pola pikir wirausaha itu harus yakin terhadap apa yang akan dijalankan, terhadap ide bisnisnya yang ditransfer menjadi kreativitas dan inovasi. Itu keyakinan bahwa saya yakin ini akan jadi bisnis yang bagus. Nah, itu keyakinan. Karakter pertama adalah ketegasan, karakter kedua keyakinan. Ya, kemudian apa? Jadi kalau untuk membangun percaya diri dalam keyakinan, saya tambahkan, apakah Anda ingin menjadi misalnya koki profesional? Bagaimana caranya? Ya mulailah memasak. Kalau Anda ingin menjadi copywriter, penulis buku, terus Anda nggak pernah nulis, ya nggak bisa. Kalau Anda ingin jadi copywriter, yakinlah saudara bisa dan mulailah ada action menulis. Gitu. Kalau misalnya Anda ingin memiliki ide-ide yang kekinian, yang zaman sekarang, ya Anda berhenti nonton Netflix setiap malam. Contoh, itu adalah keyakinan. Anda ingin menjadi podcaster, mulailah podcasting. Anda ingin jadi YouTuber, ya mulailah Anda merekam diri. Membuat video. Kemudian munculkan ide, apa yang saya mesti ngomong dalam video itu. Anda ingin mulai pemasaran email, ya buatlah daftar email, punyalah daftar email dari yang akan dituju. Yang ketiga karakternya akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu adalah transparansi, tanggung jawab. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil tanggung jawab atas tindakan dan hasil kegiatan bisnisnya. Segala sesuatu yang terjadi di tempat kerja, wirausaha bertanggung jawab untuk itu. Kalau Anda sebagai wirausahawan, wirausahawati, segala yang terjadi di bisnis Anda yang tanggung jawab. Segala sesuatu yang terjadi, berhasil atau gagal adalah tanggung jawab dari pebisnis. Ya, tidak ada yang peduli Anda itu, misal seperti kita pebisnis, tidak ada yang peduli waktunya mau kurang, uangnya mau kurang, dukungan eksternalnya kurang. Ya, nggak ada kecuali kita sendiri. Sebab itu kita harus benar-benar merasa bertanggung jawab, akuntabilitasnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Memang itulah memang fenomena tanggung jawab sebagai seorang entrepreneur. Berhenti melewati tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Pertanggungjawabkan diri Anda bahkan ketika Anda tidak dapat disalahkan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Pola pikir kewirausahaan mengharuskan Anda mengambil kendali penuh. Jadi kalau Anda wirausaha, ya kita ini harus mengambil kendali penuh dan meminta pertanggungjawaban kita atas hasil kita, baik atau buruk, nggak masalah. Kalau hasilnya pas lagi kurang bagus, kita evaluasi buat next-nya supaya kita ini bisnis kita lebih bagus lagi bagaimana. Wah, kita salah nih pemasarannya. Harusnya kita jangan segmented berdasarkan geografi. Kita masarkannya ini hanya di Perumnas saja, salah. Beranggapannya jumlah penduduknya di sana banyak. Oh, ternyata salah. Kita harus rubah lagi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang sedang working from home, study at home, bagaimana? Berarti pemasarannya online, tidak bisa tatap muka. Rubah metodenya. Berarti kekinian sosmed, tools-nya, apps, web, itu yang menjadi sarana. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab semuanya. Yang keempat, ketahanan. Sebagai seorang wirausaha
wirausaha, maka perlu belajar berurusan dengan membuat kesalahan dan gagal. Kalau namanya entrepreneur, jangan takut salah, jangan takut gagal. Pengalaman saya gagal beberapa kali. Ngalami rugi dalam bisnis, ya beberapa kali. Ya, jadi enggak usah takut, enggak apa-apa. Nah, itu yang disebut ketahanan. Daya tahannya gimana? Satu-satunya orang yang tidak melakukan kesalahan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda takut salah, Anda lebih baik tidak melakukan apa-apa. Tapi apakah itu bagus dan tepat? Tidak tepat. Karena do something better daripada do nothing. Mengerjakan sesuatu lebih baik daripada kita do nothing, nggak ngerjain apa-apa. Saya ulangi, di alinea paling bawah di slide nomor 7. Satu-satunya orang yang tidak melakukan kesalahan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa itu nggak dapat apa-apa. Bisnis nggak berani, bikin kelompok nggak berani, hidup sekali. Just try, just do it. Bikin kelompok, munculkan ide, udah yuk bikin. Soal nanti gagal di prosesnya, nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya nanti akan jadi tutor dan akan bentuk tutor yang lain. Alumni yang sukses akan saya undang menjadi tutor untuk bisnis saudara. Jadi seperti itu. Ya, itu ketahanan. Kemudian berikutnya yang terakhir kerendahan hati. Kalau seorang entrepreneur, ya jangan sombong. Belum tentu berhasil. Langit di atasnya ada langit lagi. Nggak ada yang disebut orang itu yang disebut berhasil sampai pada topnya. Pasti ada orang yang lebih hebat lagi. Nah, jadi kerendahan hati itu sangat penting. Kemudian next-nya apa? Take the next step toward developing your entrepreneurial mindset.